Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tidak terasa, sudah mendekati 3 tahun, Didi bekerja di sebuah pabrik di salah satu kota besar. Dia menghabiskan waktunya di sana, masuk pagi, pulang sore, lembur bila diminta. Hidupnya sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Setiap bulan, sebagian besar gajinya selalu dia kirim ke kampung untuk kedua orang tuanya. Bagi Didi, melihat orang tuanya hidup cukup sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Bapaknya bekerja sebagai pencari pasir kali yang berpenghasilan tidak tentu, sedangkan ibu di rumah saja semenjak sakit-sakitan. Siang itu, saat mesin-mesin pabrik masih berdengung seperti biasa, supervisor memanggil Didi agar ke ruangan. Segera Didi meninggalkan pos kerjanya melangkah menuju ruang supervisor. Entah kenapa, perasaannya tidak enak. Pak Matius menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Di, sebelumnya saya minta maaf. Saya menyampaikan kabar kurang enak dari HRD. Minggu depan, kontrak kamu sudah habis." Mendengar pemberitahuan itu, seolah ada sesuatu yang runtuh di dada Didi. Dia menjawab lirih, meski kepalanya mendadak kosong. Dia pun pamit, dan kembali ke tempat kerja dengan langkah gontai. Dunia terasa sunyi, meski pabrik tetap bising. Seminggu kemudian, Didi resmi keluar dari pabrik. Dia merasa bersyukur ketika menerima pesanan yang jumlahnya cukup lumayan. Tidak mau orang tuanya tahu kalau dia sudah nganggur, Didi pun tetap mengirim uang ke kampung. Dia takut membuat bapak ibunya sedih. Hari-hari selanjutnya dihabiskan dengan melamar kerja ke sana-sini, dari pabrik satu ke pabrik lain. Tapi tidak satu pun panggilan datang. Pada akhirnya Didi menyerah. Dengan berat, dia memutuskan pulang ke kampung. Menjelang subuh, dia tiba di rumah. Dipandanginya rumah kelahiran yang kusam, tembok batu bata yang bawahnya berlumut. Lain hal dengan rumah tetangga kanan kiri yang sudah bagus. Lampu terang dengan cat tembok warna cerah. Didi merasa bersalah. Selama bekerja, tidak bisa membuat kondisi rumah semakin baik. Kondisi itu pula yang membuatnya minder mendekati perempuan. Sampai usia 32 tahun, belum sekalipun dia memiliki wanita spesial. Dan Didi mampu menerima kenyataan itu. Pintu rumah terbuka, sambutan hangat orang tua langsung ia terima. Rasa rindu terobati sudah. Didi mencari pekerjaan yang cocok selama di kampung. Karena bingung harus berbuat apa, dia memutuskan membuka warung sembako kecil menggunakan seluruh uang pesangonnya. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Warungnya sepi pembeli, hingga akhirnya warung itu tutup. Bertambah pusing saat orang tuanya mulai mendesak agar segera menikah. Usianya sudah tidak muda lagi. Mungkin dengan adanya seorang pendamping, hal baik akan datang. Di saat kepalanya terasa penuh, Didi bertemu dengan kawan kecilnya bernama Aksan di sebuah warung kopi. Aksan yang tinggal ikut istrinya di kota hari itu mengunjungi kerabatnya yang sedang sakit. Niatnya hanya membeli sebungkus rokok, tapi saat melihat Didi, dia pun ikut memesan secangkir kopi tanpa gula. Setelah saling berkabar dan membahas sedikit masa lalu mereka, Didi pun mengungkapkan keluh kesahnya. Aksan terdiam sesaat, seperti memikirkan sesuatu. Tampaknya ia mempunyai jalan keluar bagi Didi, namun masih ragu untuk mengatakan, "Sorry Di, aku ditunggu istri dan anak-anak. Sore ini aku pulang." Sambil bersalaman, Aksan yang masih ragu menyuruh besok Didi berkunjung ke rumahnya. Ada hal serius yang akan ia ceritakan, yaitu sesuatu yang menghasilkan uang.
Didi memintanya memberitahukan sekarang saja, namun Aksan terburu-buru. Seharusnya dia pulang siang tadi, dan itu ditundanya hingga membuat anak-anak rewel. Tanpa menunda lagi, Didi yang tidak sabar langsung pulang mempersiapkan diri. Dia merasa penasaran dengan apa yang hendak diberitakan Aksan. Selepas maghrib, dia pun berangkat ke rumah Aksan seorang diri. Naik ojek ke terminal, lalu dari terminal dilanjutkan naik bis sekitar 3 jam perjalanan. Dia harap Aksan langsung pulang, tidak mampir kemana-mana, sehingga dia bisa langsung ketemu, tidak harus menunggu. Harapan Didi, Aksan bisa membantu mencarikan pekerjaan yang bagus. Turun dari bis, dilanjutkan naik becak menuju rumah Aksan. Setelah membayar ongkos, Didi berdiri tegak di halaman sebuah rumah cukup mewah. Seingatnya dulu, tidak sebagus ini. Istri Aksan juga bukan dari kalangan orang berada yang punya banyak warisan. Itu berarti kini Aksan sudah menjadi orang sukses. Sebuah mobil, 2 buah motor, dan 2 buah sepeda terparkir di garasi. Didi tersenyum, mengenang bagaimana masa lalunya bersama Aksan. Sama-sama orang tidak punya. Didi sering menemani Aksan mengembalakan kambing milik simbahnya. "Loh, Di, itu kamu?" seru Aksan ketika melihat Didi yang tidak disangka menyusulnya pulang. Lekas dia menyuruh Didi masuk ke rumah. Hidangan disuguhkan. 2 kawan lama pun mulai percakapan. Hingga obrolan itu mengarah ke satu topik serius. Tampak masih ada keraguan di wajah Aksan. Namun akhirnya dia menceritakan tentang Bu Anis, seorang janda kaya yang tinggal di pinggiran kota. Sebenarnya memiliki banyak villa, juga rumah di lokasi yang lebih ramai. Namun entah kenapa memilih tinggal di tempat yang agak sepi. Bu Anis sedang mencari suami, tapi hanya lewat nikah siri saja. Pernikahan itu pun tidak selamanya, karena ada kontrak waktu. Siapapun yang mau dijadikan suami akan mendapat uang dalam jumlah yang besar. Didi, dia menyimak. Rupanya bukan pekerjaan seperti yang ada di bayangannya, namun kawin siri kontrak. Sejenak Didi melamun, membayangkan bagaimana dirinya yang membujang selama ini minder setiap kali berhadapan dengan perempuan. Dia pun berpikir, apa yang ditawarkan Aksan bisa dicoba. Mungkin seiring berjalannya waktu, bisa-bisa menjadi sepasang suami istri yang disahkan negara. Didi setuju atas penawaran Aksan. Namun dia meminta agar Aksan merahasiakan pada orang-orang kampung, terutama orang tuanya. Aksan masuk ke dalam menelepon Bu Anis. Dalam percakapan jarak jauh itu, Aksan diminta datang bersama Didi 4 hari ke depan. Jamnya seperti biasa, yang berarti ini sudah kesekian kali Aksan membawa orang pada Bu Anis. Malam itu, Didi menginap di rumah Aksan. Dia akan memulai kisah hidup baru 4 hari kemudian. Hari di mana pernikahan agama akan berlangsung. Didi berharap semoga jalan yang diambil adalah jalan yang tepat, yang akan membawanya dalam perubahan hidup. Hari itu pun tibalah. Mobil Aksan berhenti tepat di depan sebuah rumah besar dan megah. Tidak sembarang orang boleh masuk. Di depan ada satpam yang jaga. Setelah tahu Aksan yang datang, mereka pun dipersilahkan masuk. Didi melangkah pelan, matanya sibuk mengamati rumah itu. Seorang asisten rumah tangga datang menyambut, yang dengan ramah mempersilahkan keduanya masuk. Begitu masuk ke ruang tamu, langkah Didi terhenti. Matanya menyapu dinding yang terdapat lukisan-lukisan besar berjejer rapi. Ada satu lukisan yang membuat dadanya terasa dingin. Lukisan seorang wanita cantik, setengah ular. Didi menatapnya terlalu lama, hingga membuat bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Perasaannya tidak nyaman. Aksan yang sudah duduk di sofa ukuran besar hanya tersenyum membiarkan kawannya mengamati setiap bagian ruangan. Yang tidak lama kemudian, Didi pun duduk di sebelahnya. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki dari arah tangga. Bu Anis turun perlahan, memperlihatkan senyum manis ke arah mereka.
Didik terpesona melihat wanita berusia sekitar 45 tahun itu. Cantik, kulitnya putih bersih, rambutnya ikal di bawah punggung. Bodinya juga tidak kalah sama gadis. Pasti setiap laki-laki tidak akan menolak jika diajak menikah dengannya. Bu Anis menyalami satu persatu. Aksan memperkenalkan Didik, kemudian memberitahukan jika Didik bersedia kontrak kawin siri. Bu Anis menatap Didik, kemudian memastikan apakah Didik sudah yakin dengan keputusannya. Insya Allah, saya sudah siap, Bu, jawab Didik menegaskan. Kemudian Bu Anis menjelaskan batas waktu dari pernikahan yang akan digelar malam itu juga. Begitupun dengan uang yang dijanjikan, nanti akan diberikan setelah selesai malam pertama. Untuk nominal membuat Didik menelan ludah. Minimalnya saja sangatlah banyak, apalagi kalau ada tambahan. Setelah jelas, Didik pun diminta ganti pakaian yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga. Malam itu juga pelaksanaan pernikahan akan dilangsungkan. Bu Anis sudah mempersiapkan semuanya. Ketika Didik masuk ke salah satu kamar untuk ganti pakaian, Bu Anis dan Aksan bercakap-cakap. Bu Anis menunjukkan rasa puasnya atas kinerja Aksan, yang mana nanti akan memberi uang bonus lebih besar. Aksan mengucap terima kasih dan akan selalu mencari para bujang yang dibutuhkan Bu Anis. Dalam hitungan menit, Didik sudah keluar dengan berbaju rapi. Bersama Aksan, dia mengikuti Bu Anis ke halaman belakang rumah. Di sana terdapat sebuah pendopo yang cukup luas. Rupanya di situ segala persiapan ritual pernikahan sudah dipersiapkan. Sudah ada bapak penghulu dan juga 2 orang saksi. Jantung Didik berdegup tidak karuan. Ini seharusnya menjadi hal yang sakral. Seharusnya orang tuanya yang selalu bertanya kapan dia nikah berada di sini juga. Didik duduk berdampingan dengan Bu Anis. Saat tiba giliran mengucap ijab kabul, suaranya bergetar. Dia terbata-bata karena grogi. Sang penghulu membimbingnya pelan-pelan, hingga akhirnya Didik berhasil menyelesaikannya. Penghulu menoleh ke para saksi. Semua yang hadir di pendopo itu, termasuk Aksan, serempak mengucapkan kata sah. Disusul ucapan alhamdulillah sambil tersenyum. Mulai malam itu, Didik dan Bu Anis sudah resmi menjadi pasangan yang sah dan halal. Kepala Didik masih terasa ringan, seperti belum sepenuhnya sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Seperti mimpi saja. Tidak berselang lama, satu persatu tamu berpamitan. Pendopo yang tadi ramai perlahan menjadi sepi. Aksan menjadi yang terakhir, menghampiri Didik sebelum pergi. Aksan lalu mendekat dan berbisik pelan namun jelas, "Malam ini kamu harus bisa memuaskan Bu Anis." Setelah itu Aksan tersenyum, lalu pergi meninggalkan Didik seorang diri di halaman belakang rumah megah itu. Tidak lama kemudian Bu Anis mengajaknya ke kamar. Didik menelan ludah dan mengangguk. Malam pertama seperti yang ia dengar selama ini akan ia lewati. Didik menurut. Begitu pintu kamar dibuka, hidungnya langsung mencium wangi bunga yang sangat kuat. Matanya menyapu seisi ruangan. Terlihat ranjang dengan kasur besar yang mewah. Sedangkan di sisi tembok kamar ditaburi berbagai macam bunga. Anehnya, bukan bunga mawar saja, tapi bisa jadi itu adalah bunga 7 rupa. Sedangkan di setiap sudut ruangan kamar itu, di sana terdapat banyak lilin kecil menyala redup dan cahayanya bergoyang pelan, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Bagi Didik, bukannya terasa romantis, kamar itu justru memberi kesan sunyi dan mencekam. Bu Anis menyuruh Didik mandi dulu sebelum melakukan hubungan suami istri. Handuk sudah ada dipersiapkan di dalam. Didik menurut. Dia melangkah masuk ke kamar mandi yang berada di satu ruangan di dalam kamar itu. Begitu pintu dibuka, laki-laki ke kanan menyambutnya. Di dalam kamar mandi terdapat kolam kecil berisi air, dan air itu juga dipenuhi bunga-bunga yang mengambang di permukaannya. Didik mengernyit.
Meski hatinya merasa ada yang janggal, dia mencoba menenangkan diri. Dia tidak ingin berpikir macam-macam. Dia pun segera menyelesaikan mandinya. Setelah selesai, Didik keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan anduk saja. Bu Anis yang sudah duduk di tepi ranjang menatapnya dengan tersenyum tipis. Dipanggilnya Didik agar segera mendekat. Jantung Didik berdetak kencang kembali. Ini pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang wanita. Tangannya yang semula hangat tiba-tiba terasa dingin. Dengan langkah ragu, Didik duduk di sebelah Bu Anis. Wangi bunga kembali menyergap hidungnya, bercampur dengan aroma tubuh Bu Anis yang lembut. Tiba-tiba Bu Anis menggerakkan tangan ke belakang punggungnya, seperti ingin mengambil sesuatu. Dan ternyata Bu Anis mengeluarkan sebuah pisau kecil. Didik terdiam kaku di tepi ranjang besar itu. Lampu temaram yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya redup, berkelip pelan seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti ruangan. Pandangannya tidak lepas dari sosok Bu Anis yang masih berada di sisinya. Pantulan cahaya lampu menari di permukaan pisaunya, tajam dan dingin. Detik itu juga jantung Didik berdegup tidak karuan. Sorot mata Bu Anis menusuk. Bibirnya tertarik tipis, entah senyum atau sekedar tarikan otot wajah yang kaku, membuat Didik tanpa sadar bergeser dari tempat duduknya. Selanjutnya, Bu Anis mengangkat tangannya sedikit, memperlihatkan pisau itu lebih jelas. Disuruh Didik mengulurkan tangannya. Didik menelan ludah, tenggorokannya kering, sendinya terasa lemas. Dia yang mulai cemas menurut saja. Dengan gemetar, dia mengulurkan tangannya. Yang dengan cepat, Bu Anis segera meraih tangan itu. Cengkramannya dingin dan kuat. Selanjutnya, Bu Anis memegang salah satu jari Didik dan menggores dengan pisau. Rasa perih langsung menyambar. Matanya memejam, tubuhnya menegang saat darah mulai mengalir dari jarinya. Kita sedang melakukan perjanjian dalam pernikahan dengan menggabungkan darah kita satu sama lain. Ucap Bu Anis dengan nada serius yang membuat bulu kuduk Didik meremang. Didik hanya bisa menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup keras di telinganya sendiri. Keanehan demi keanehan yang Bu Anis lakukan membuat dadanya semakin sesak, seolah ada sesuatu yang salah, namun tidak mampu ia pahami sepenuhnya. Belum sempat Didik menarik tangannya, Bu Anis mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri. Pisau itu kembali ia gerakkan, yang kali ini menggores jari tangannya sendiri. Darah segar yang mengalir jatuh perlahan. Warnanya tampak lebih gelap di bawah cahaya lampu yang suram. Tanpa ragu, Bu Anis menempelkan jari tangannya yang berdarah dengan jari Didik yang baru saja ia gores. Darah mereka bercampur, hangat dan lengket. Saat darah mereka bersentuhan, pandangan Didik mendadak menjadi buram. Semakin gelap dan tubuh Didik ambruk di ranjang tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Didik mulai siuman perlahan. Yang dia rasakan ada sesuatu yang basah, panjang, dan kasar menjilati area wajahnya. Didik ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia merasakan lidah itu bergerak pelan, dari pipi ke rahang, turun ke lehernya. Ketakutan Didik mulai menyergap. Saat dia membuka mata perlahan, kamar itu telah berubah menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya samar dari lilin yang berkedip-kedip. Selanjutnya, Didik merasa ada sesuatu di atas tubuhnya. Dia berpikir itu adalah Bu Anis yang sedang menindih. Tepat berada di atas pahanya, Didik baru tersadar bahwa dia sekarang sudah telanjang bulat. Didik ingin menatap wajah Bu Anis. Namun sayang, sebagian tertutup karena kamar itu sangat gelap.
hanya ada cahaya lilin yang samar, yang tidak bisa membuatnya melihat dengan jelas. Dalam kebingungan dan rasa takut yang bercampur dengan keterkejutan, Didi mengangkat tangannya dan menyentuh tubuh Bu Anis. Dan di saat itulah, dia merasa tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan seperti kulit manusia, tapi tubuh Bu Anis berubah menjadi bersisik. Rasa takutnya meledak. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuh di atasnya terasa semakin berat, menekan dada hingga sulit bernafas. Dan yang membuat Didi menjadi takut, lidah panjang itu kembali menjilat wajahnya, yang kini disertai suara desisan pelan yang bukan suara manusia, tapi samar-samar terdengar seperti ular. Entah berapa lama Bu Anis berada di atas tubuhnya. Waktu seakan terasa berhenti. Hanya ada kegelapan, bau lilin, dan rasa dingin bersisi yang menempel di kulitnya. Sampai akhirnya kesadaran Didi pun perlahan kembali memudar. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, satu hal yang ia sadari, ia telah terikat dengan perjanjian ini. Keesokan harinya, Didi terbangun ketika cahaya pagi mulai merembes masuk melalui celah jendela. Kepalanya terasa berat, seluruh tubuhnya pegal, nyeri di setiap sendi. Namun yang paling membuatnya meringis adalah rasa mual yang tiba-tiba menyeruak. Bau amis menyengat menempel di tubuhnya. Didi memalingkan wajah, menahan muntah yang hampir saja keluar. Dia pun mencoba mengingat kejadian tadi malam. Namun kepalanya kosong, hanya ada potongan-potongan bayangan gelap, lilin yang berkedip, dan rasa dingin yang menjalar di kulitnya. Didi bergidik. Dia yang masih rebah tanpa selai benang pun memaksa diri bangkit dari tempat tidur, berniat membersihkan diri. Namun baru saja melangkah, pandangannya tertuju pada sebuah koper besar yang tergeletak di samping ranjang. Dengan ragu, Didi berjongkok. Tangannya gemetar saat membuka koper itu perlahan. Saat penutupnya terbuka, mata Didi langsung terbelalak melihat isinya adalah uang. Ikatan uang tersusun rapi memenuhi koper itu. Nominalnya bukan puluhan juta, melainkan ratusan juta rupiah. Jantungnya berdegup keras. Ada rasa takut yang menusuk mengalahkan rasa tergiur. Segera Didi menutup koper itu kembali. Dia tidak berani menyentuh lebih lama. Dengan langkah tergesa, dia masuk ke kamar mandi. Air mengalir membasahi tubuhnya, namun bau amis itu seolah tidak mau pergi, seakan sudah meresap ke dalam kulit, ke pori-pori terdalam. Saat Didi keluar dari kamar mandi, seseorang sudah berdiri di depan pintu, yaitu asisten rumah tangga Bu Anis. Didi yang terkejut secara refleks mundur setengah langkah. Perempuan itu berkata sopan menyampaikan pesan nyonya bahwa uang di koper itu diberikan untuk Didi. Dan nyonya juga bilang disuruhnya Didi kesini seminggu 2 kali. Jantung Didi kembali berdetak tidak karuan. Rasa takut bercampur dengan kegembiraan yang sulit dijelaskan. Angka-angka itu berputar di kepalanya. Didi pun pulang dengan hati yang terasa ringan. Sepanjang jalan, pandangannya tidak pernah lepas dari koper yang dibawa, serta tangannya yang selalu gemetar saat membawa koper berisi uang ratusan juta rupiah itu. Bayangan menjadi orang kaya membuat cengar-cengir sendiri. Dia akan membeli apapun yang diinginkan. Dia juga sudah memikirkan memperbesar toko sembako yang sempat mati, yang dari situlah dia akan memulai semua. Dengan usaha yang akan dirintisnya kembali, warga pasti tidak akan curiga tentang uang yang ia dapat. Semua perkiraan Didi berjalan sesuai harapan. Warung sembako ia renovasi lebih besar dan lebih modern. Dia membeli stok dalam jumlah besar. Anehnya, warung itu mendadak ramai. Hampir setiap hari, dagangan laku keras. Orang-orang datang silih berganti. Rezeki seolah mengalir tanpa henti.
Selanjutnya, Didi juga merenovasi rumah yang selama ini hanya berdinding kusam dan atap bocor. Kedua orang tuanya terlihat bahagia. Ibunya juga dibawa ke dokter spesialis yang lebih terkenal, berobat jalan dengan obat-obatan berkelas. Tampaknya, warga tidak menaruh curiga, karena toko Didi paling laris dari toko yang lain. Bukan hanya kalangan pembeli eceran, pembeli partai besar juga mampu ia kuasai. Motor, mobil juga sudah dibelinya. Dalam suksesnya itu, Didi didatangi Imam, kawan satu SMA dulu. Penampilan sangatlah berbeda. Kini berpenampilan selayak seorang ustadz. Bukan lagi Imam yang dulu ia kenal urakan. Imam bertutur jika ia sengaja datang menemui Didi saat tahu dari Wawan kalau sudah sukses. Tujuan Imam adalah menjadikan Didi donatur tetap di pondok pesantren milik mertuanya. Pesantren yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun itu mengalami kemunduran semenjak pengasuh utamanya, yakni mertuanya sendiri meninggal dunia. Ditambah tercorengnya nama pondok ketika mertua perempuannya terlibat skandal perzinahan. Kini Imam harus berjuang mengembalikan kejayaan pondok. Dan langkah pertama yang ia lakukan adalah membebaskan biaya santri agar peminat kembali berdatangan. Biaya mengasuh santri itu tentu membutuhkan uluran tangan para donatur. Sudah ada beberapa donatur yang sebagian adalah orang tua alumni santri. Didi tidak mempermasalahkan atas kemauan kawannya itu. Ia bersedia menjadi donatur, namun tidak dengan nominal yang banyak. Imam mengucap banyak terima kasih. Obrolan kawan lama itu berlanjut tentang masa lalu masing-masing, tentang apa yang mereka lakukan selepas lulus dari sekolah dulu. Hari demi hari berlalu. Didi rutin datang ke rumah Bu Anis setiap 3 hari sekali. Setelah 2 bulan berjalan, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda aneh. Dia sering mengalami rasa sakit dadakan di area kemaluannya. Didi masih menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi rasa sakit itu semakin sering ia alami seiring berjalannya waktu. Hingga berjalan 7 bulan, suatu malam Didi meringis kesakitan. Area paling sensitif di tubuhnya terasa perih, panas, dan nyeri. Bahkan kulitnya terasa seperti mengelupas. Dia mencoba mengingat-ingat. Setiap kali berhubungan dengan Bu Anis, pasti rasanya sakit. Dan anehnya, hal yang sama selalu terulang. Setiap akan berhubungan, dia disuruh mandi, meski mengaku sudah mandi dari rumah. Bak kecil di kamar mandi juga selalu terisi dengan bunga 7 rupa yang mengambang. Saat keluar dari kamar mandi, kondisi kamar gelap. Hanya lilin di sudut yang memberi penerangan minim. Selanjutnya, Bu Anis menutup mata Didi dengan kain hitam tebal. Barulah hubungan badan dilakukan. Didi pasrah menerima jumbuhan demi jumbuhan. Walaupun ia merasa bukanlah Bu Anis yang ia setubuhi, dia juga merasa janggal karena selalu terdengar desisan seperti ular dalam hubungannya itu. Didi mengatup gigi menahan sakit. Tubuhnya menggigil, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Karena tidak tahan, dia memutuskan pergi ke dokter. Dokter hanya memeriksa sekilas, lalu memberikan salep dan obat pereda nyeri. "Ini dulu ya mas, dipakai rutin," ujar dokter. Didi pulang dengan harapan rasa sakitnya segera hilang. Namun harapan itu pupus. Hari demi hari berlalu, rasa sakitnya masih tetap ada. Bahkan terkadang semakin terasa menusuk. Meski tertekan, dia tetap mengikuti aturan melayani Bu Anis yang seolah tidak mau tahu. Bahkan saat Didi bercerita tentang rasa sakit di area sensitifnya, Bu Anis tetap meminta jatah tanpa mempeduli. Malam itu, Didi tertidur dengan tubuh masih terasa perih. Sesekali terdengar rintihan kecil keluar dari mulutnya, menahan rasa nyeri yang tidak kunjung reda. Hingga akhirnya, rasa lelah mengalahkan sakit, dan dia pun terlelap. Namun tidurnya tidak berlangsung tenang.
Didi terbangun mendadak ketika merasakan sesuatu seperti hewan melata kecil merayap di tangannya. Sentuhannya dingin dan menjijikkan. Tangannya segera ia kibaskan, tapi saat ia menatap ke tangannya, tidak ada apa-apa. Didi bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu, lalu menatap sekitar kamar. Memang tidak ada hewan apapun. Untuk memastikan, dia memeriksa kasur, lantai, bahkan sudut-sudut ruangan, dan memang tidak ada apa-apa. Dia membatin, mungkin hanyalah mimpi. Dengan perasaan masih gelisah, Didi keluar kamar untuk menenangkan diri. Dia akan ke dapur, mengambil minum, lalu duduk di teras belakang rumah. Setiba di dapur, langkahnya terhenti saat melihat ibunya duduk di kursi dapur. Melamun, pandangannya kosong menatap satu titik. "Bu, kenapa?" tanya Didi. Ibunya menoleh pelan, wajahnya terlihat pucat. Dengan suara berat, ibunya bertutur, "Tadi dia bermimpi dililit ular besar sekali sampai-sampai sulit bernafas. Di hadapannya ada seorang perempuan cantik yang menatap tajam tanpa mau membantu. Justru wanita itu tertawa-tawa saat ular melilit semakin kuat, yang membuat ibu terbangun dengan nafas hampir habis. Seharusnya mimpi digigit ular adalah menandakan sesuatu yang baik, tapi entah mengapa ibu Didi merasa kebalikannya. Dia merasa lilitan itu akan membunuhnya. Mendengar itu, jantung Didi berdegup tidak nyaman. Dia mendekat lalu mengelus pundak ibunya dengan lembut. Disuruhnya ibu tenang, jangan banyak pikiran. Lalu disuruh kembali tidur karena hari masih larut malam. Ibunya tersenyum, menyentuh tangan Didi dengan lembut, lalu mengenang sedikit masa kecil Didi dulu. Didi ikut tersenyum mendengar kisah masa lalu yang masih diingat ibunya. Setelah itu, barulah sang ibu beranjak melanjutkan tidur malam. Setelah ibunya berlalu, Didi mengambil air minum lalu menuju teras belakang rumah. Di sana dia duduk mencerna semua keanehan yang ia alami belakangan. Dan dia sadar, semua keganjilan itu datang setelah kawin siri dengan Bu Anis ia jalani. Dari pemikiran itu, Didi berencana menemui Aksan besok pagi. Dia akan meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya Bu Anis. Didi juga yakin jika kekayaan Aksan yang melimpah itu adalah hasil pemberian dari Bu Anis. Setelah merasa tenang, Didi kembali ke kamar. Namun langkahnya terhenti ketika bapaknya memanggil dengan suara keras. Didi pun beranjak menuju kamar orang tuanya. Alangkah terkejut Didi melihat kondisi ibunya yang sudah sekarat. Tubuhnya kejang dengan kulit menghitam, matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan busa. Bapaknya hanya bisa terpaku di sisi sang ibu sambil menatap penuh kesedihan. Bergegas, Didi mengangkat ibunya ke mobil. Dia akan membawa ibunya ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Di gendongannya, sang ibu mengembuskan nafas terakhir. Didi pun berteriak histeris. Baru saja ia mengelus pundak ibunya di dapur, bercakap mengenang masa lalu, dan kini orang yang ia sayangi telah tiada. Bu Anis tidak peduli atas kematian ibu Didi. Ia tetap meminta Didi menepati perjanjian mereka. Dan Didi tidak bisa mengelak. Dia tetap meninggalkan bapaknya saat memberi jatah Bu Anis. Beruntung bapaknya percaya dengan alasan yang ia berikan, yang mengharuskan Didi menginap di luar. Kebohongan yang sama yang ia lontarkan saat ibunya masih hidup. Sesampainya di sana, asisten rumah tangga Bu Anis mempersilahkannya masuk. Didi duduk di ruang tamu seperti biasa. Rumah itu tetap sunyi, besar, dan dingin seolah tidak pernah berubah. Sebenarnya, Didi sudah sangat lelah menjalani semua ini. Tubuhnya sakit, batinnya tertekan. Tapi entah kenapa, rasa takut pada Bu Anis jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berhenti. Didi melangkah masuk ke kamar. Seperti biasa, lampu dimatikan. Kamar itu hanya diterangi lilin kecil yang cahayanya bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh di dinding.
itu kembali berlalu dalam gelap. Tidak ada kata-kata hangat, tidak ada kelembutan, hanya rasa asing dan tekanan yang membuat Didi ingin segera pergi. Paginya, Didi langsung pulang ke rumah. Namun kali ini rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih parah dari sebelumnya. Sepanjang perjalanan, ia meringis menahan nyeri. Sesampainya di rumah, saat ia buang air kecil, tubuhnya mendadak gemetar. Darah segar bercampur dengan air seni keluar dari alat vitalnya. Didi merintih kesakitan. Rasa perihnya luar biasa, seperti terbakar dari dalam. Dengan tubuh lemas dan pikiran kacau, Didi kembali pergi ke dokter. Waktu terus berjalan, bulan berganti, namun kondisi Didi bukannya membaik, justru semakin parah. Setiap selesai berhubungan dengan Bu Anis, alat vitalnya terasa seperti terbakar hebat. Kulitnya mulai rusak, mengelupas, dipenuhi borokan. Ini bukan hanya darah, nanah berbau amis ikut keluar, membuat Didi mual dan hampir muntah setiap kali buang air kecil. Didi tidak menyerah. Dia bolak-balik ke rumah sakit, bahkan dia sudah berpindah-pindah dokter. Total 7 dokter ia datangi, namun hasilnya sama. Tubuhnya makin hancur, pikirannya makin tertekan. Didi mulai stres berat. Malam-malamnya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Di titik itu, dia mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar pada Bu Anis. Anehnya lagi, meski kondisinya sedang tidak baik, Bu Anis tetap menyuruhnya melayani. Dan malam itu, Didi sadar, dia mungkin sudah terlalu jauh terjerat dalam sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya sejak beberapa bulan terakhir, sepertinya tidak ada obat. Didi menggigit bibir, menahan perih yang seolah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap detik terasa seperti hukuman. Dengan langkah gontai, Didi masuk ke kamar. Tangannya gemetar saat membuka koper coklat tua yang diberikan Bu Anis waktu itu. Koper itu terasa berat, bukan hanya oleh isinya, tapi oleh dosa yang menyertainya. Dia membuka koper itu perlahan. Uangnya masih cukup banyak, meski tiap 3 minggu ia sedekahkan pada imam. Kali ini, dia akan menyedekahkan sebagian ke panti asuhan dan masjid. Mudah-mudahan Allah berkenan menghapus dosaku dan menyembuhkan penyakitku, gumamnya. Keesokan paginya, dengan tubuh yang masih lemah, Didi bersiap. Dia mendatangi panti asuhan, menyerahkan sebagian uang itu dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Setelah itu, dia menuju masjid, juga menyumbangkan sambil berdoa lama di sudut ruangan. Selanjutnya, ia akan ke rumah Aksan, meminta penjelasan penuh pada kawannya itu. Tapi niatnya itu tidak kesampaian, karena setiba di rumah Aksan dan keluarganya sedang liburan. Malam menjelang, Didi melanjutkan ke rumah Bu Anis seperti biasa. Seperti kewajiban yang tidak tertulis, dia kembali menjadi pemuas nafsu. Tapi kali ini berbeda. Saat tubuhnya disentuh, rasa sakit melonjak berkali-kali lipat. Didi hampir berteriak. Tubuhnya kejang, perih, menjalar dari bawah perut hingga tulang punggung. Dengan mata tertutup, dia menggigit bantal, menahan jeritan agar tidak terdengar. Setelah selesai, seperti biasa, Didi harus tetap diam sampai asisten rumah tangga mendatanginya. Dan begitu orang yang ditunggu datang membuka ikatan di matanya, Didi berjalan tertatih ke kamar mandi. Kakinya pincang. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku. Dia membersihkan diri dengan susah payah. Sakitnya benar-benar memuncak. Dia mulai menyesal dengan keadaan. Setelah selesai, Didi turun. Di ruang tamu, Bu Anis sudah menunggunya. Duduk tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Didi duduk dengan sangat hati-hati, menahan perih yang semakin menjadi. Tanpa basa-basi, Bu Anis berkata jika hari itu kontrak nikah siri mereka sudah selesai.
Didi tidak perlu datang lagi karena semua sudah berakhir. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Didi hanya mengangguk. Dia tidak berani mengeluh tentang penyakitnya. Dia bangkit perlahan, berpamitan, lalu pulang dengan langkah kosong dan hati yang remuk redam. Hari-hari berlalu begitu saja. Rasa sakit itu tidak juga pergi. Didi berobat ke sana sini. Dokter berganti dokter. Obat demi obat dihabiskan. Namun penyakitnya justru semakin parah. Saat buang air kecil, nanah dan darah keluar bersamaan. Rasa perihnya membuat dia hampir pingsan setiap kali ke kamar mandi. Di tengah keputusasaan itu, dia pun terbuka dengan imam, menceritakan kehancuran hidupnya. Imam yang tahu penderitaan kawannya mengajak menemui salah seorang ustadz kenalannya. Ustadz yang dikenal memiliki kelebihan supranatural. Barangkali saja dia bisa menyembuhkan penyakit Didi. Dengan suara bergetar, Didi menceritakan semuanya pada sang ustadz. Ustadz menarik nafas panjang, kemudian bertutur jika beliau pun tidak akan mampu mengobati. Darah Didi sudah menyatu dengan darah istri-istrinya, yang itu adalah kontrak sejati. Pada dasarnya, Didi sudah menjadi tumbal. Dari pengalaman beberapa pasien, semua meninggal dunia setelah kontrak diputus sepihak. Dalam kasus Didi, sang ustadz sendiri tidak tahu yang menjadi kekuatan bagi Didi, sehingga masih mampu melawan dan mampu bertahan. Ustadz menduga kekuatan itu datang dari kebaikan Didi berupa sedekah. Apa saya bisa sembuh? Ustadz menggeleng pelan, membuat Didi semakin putus asa. Ustadz menyuruhnya tetap berdoa, karena semua ada di tangan yang maha kuasa. Air mata Didi tumpah. Imam menguatkan. Imam juga memberi saran agar Didi tinggal di pesantrennya saja. Barangkali dengan mendengar santri-santrinya ngaji dia bisa lebih tenang. Rahmat Allah selalu lebih besar dari murkanya. Untuk sementara Didi menolak. Dia ingin menyendiri di rumah. Sepulang dari rumah sang ustadz, Didi mengajak Imam mampir ke rumah Aksan. Barangkali Aksan tahu apa yang harus dilakukan. Melihat kedatangan Didi, Aksan langsung menyambut dengan permintaan maaf. Dia benar-benar menyesal telah menyeret Didi menjadi korbannya. Dengan suara berat, Aksan bercerita tentang Bu Anis, tentang bagaimana awal pertemuannya dengan janda cantik itu. Sebenarnya, Aksan tidak tahu banyak tentang Bu Anis. Dia berpikir jika Bu Anis wanita yang memiliki kelainan dalam berhubungan badan, sehingga menginginkan pasangan dalam beberapa bulan saja. Dan karena uang upahnya sangat banyak, maka Aksan terus mencarikan suami bagi Bu Anis. Belakangan dia baru tahu jika setiap orang yang dinikah Bu Anis secara kontrak pasti berakhir di liang lahat. Hal itu membuat Aksan merasa bersalah pada Didi. Dia pun tidak berani bertemu langsung dengan Didi. Bahkan saat ibu Didi meninggal dunia, dia tidak datang melayat. Aksan hanya mengucap kata maaf. Dia tidak tahu jalan keluar dari masalah penyakit Didi. Kini semuanya jelas, dan semua sudah terlanjur terjadi. Didi merasa dijebak oleh kawan kecilnya itu. Didi berpamitan sambil menahan amarah. Minggu berlalu dengan cepat. Penderitaan Didi semakin parah. Penyakitnya kian memburuk. Rasa sakit itu tidak hanya menggerogoti tubuhnya, tetapi juga menghancurkan hidupnya perlahan-lahan. Sejak kontrak nikah siri dengan Bu Anis berakhir, keanehan lain mulai terjadi. Toko Didi yang dulu ramai, perlahan sepi, nyaris tidak ada pembeli. Cabang tokonya juga tutup, seolah-olah rezeki itu ditarik kembali. Akhirnya, Didi terpaksa menutup semua usahanya. Tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun habis untuk biaya berobat. Tidak ada yang tersisa selain tubuh sakit dan jiwa yang remuk. Batinnya semakin hancur saat bapaknya meninggal dunia secara mendadak. Kini, Didi hidup dalam sisa-sisa kehancuran.
Dia cacat seumur hidup dan jatuh miskin. Didik jarang keluar rumah karena penyakit itu membuat tubuhnya mengeluarkan bau amis. Dia malu dan juga takut. Dia merasa dirinya hina. Setiap malam, Didi hanya bisa menangis dalam sujud panjang. Dia sadar harga dari keserakan dan jalan pintas yang ia ambil terlalu mahal untuk ditebus. Dia sangat menyesal telah tergiur uang yang tidak jelas asal-usulnya. Apa yang tampak sebagai jalan keluar bisa jadi adalah pintu menuju kehancuran seumur hidup. Demi ketenangan batin, Didi memutuskan tinggal di pesantren imam yang sudah menunjukkan kemajuan besar. Santrinya mulai banyak seperti dulu lagi. Rupanya, Aksan yang sudah meninggal dunia tanpa sebab sebelum ajal tiba juga memondokkan anaknya di sini. Dan di sudut kamar yang sunyi itu, Didi itu bersama bayang-bayang penyesalan. Dia menangis setiap kali mendengar santri-santri mengaji, berharap waktu bisa diulang kembali. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka